3 hari berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, banyak orang bergegas dari berbagai tempat, pergi ke Walmart dan menjual kelima pil tertinggi peringkat kedua pada saat yang sama, menyebabkan keributan besar. Dari bangsawan hingga rakyat jelata, mereka semua pergi dengan semangat tinggi untuk mengambil pil mereka, meskipun pada akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan pil tersebut. Begitu banyak orang. Wu Chen juga ada di sini. Melihat pemandangan yang ramai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia tidak menyangka bahwa hanya beberapa pil tertinggi tingkat kedua dapat menyebabkan reaksi yang begitu besar. Jika pelet tingkat tinggi muncul, bukankah itu akan menyebabkan lebih banyak orang menjadi gila? Saat ini, pelelangan belum resmi dimulai dan semua orang menantikan datangnya pertunjukan yang bagus. Lihat, siapa yang datang. Tiba-tiba, terjadi keributan di aula. Sepertinya kelas berat telah tiba. Semua orang menoleh dan mata mereka langsung ke pokok permasalahan. Itu adalah seorang tetua dengan rambut berusia sekitar 100 tahun. Dia mengenakan seragam apoteker, menunjukkan identitasnya sebagai apoteker. Namun, yang paling menarik perhatian mereka adalah garis emas di dada pihak lain. Alkemis peringkat ketiga. Bukankah ini Grandmaster Gu Fenggu? Kenapa dia ada di sini juga? Grandmaster Gu adalah alkemis paling terkenal di kota Tianhua kita. Dia adalah orang dengan harapan tertinggi untuk maju menjadi alkemis peringkat 4. Saya tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, bisakah pil tertinggi tingkat kedua kali ini disempurnakan oleh Tuan Gu? Ditempa oleh Tuan Gu? Tidak, itu tidak mungkin. Kenapa hal itu tidak mungkin? Master Gu adalah ahli alkimia yang paling menonjol di kota Tianhua kita, keahliannya dalam alkimia telah mencapai puncak kesempurnaan. Selain dia, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa memurnikan pelet pada tingkat itu. Petik 2. Itu benar. Melihat Gu Feng berjalan mendekat, Yang Lian menyambutnya dengan senyuman. Grandmaster Gu, mohon maafkan kami atas kunjungan kami yang tidak diinginkan. Gu Feng tidak membuang waktu dan langsung bertanya, Manajer Yang, saya hanya ingin tahu, dari mana pil tertinggi tingkat kedua dari Walmart Anda berasal? Dari apa yang saya tahu, tidak ada alkemis di kota Tianhua kami yang memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pil tertinggi tingkat kedua. Saat dia mengatakan ini, semua orang menjadi gempar. Apa yang terjadi? Bukankah pil tertinggi tingkat kedua ini disempurnakan oleh Tuan Gu? Jika mereka bukan Master Gu, dan jika mereka bukan alkemis di kota Tianhuaku, lalu dari mana datangnya pil tertinggi tingkat 2 ini? Kalau begitu hanya ada satu kemungkinan. Pergi ke kota lain dan pesanlah. Sangat mungkin terjadi seperti ini. Kudengar Walmart telah menggunakan banyak koneksi akhir-akhir ini, dan membeli sejumlah barang dari ibu kota. Mungkinkah itu pil tertinggi tingkat 2? Ya, pasti begitu. Di masa lalu, pil tertinggi tingkat kedua kota Tianhua kita dibeli dari ibu kota. Jadi begitu. Yang Lian tertawa, dan berkata, Tuan Gu, sejujurnya, kumpulan pelet ini, dijual atas nama Walmart kami 3 hari yang lalu. Tuan itu sedang menunggu uang dengan cemas. Oh, Gu Feng berkata, saya ingin tahu apakah supervisor yang dapat memberitahu kami nama master itu, atau izinkan kami bertemu dengan senior itu dan meminta nasihatnya tentang cara mengolah pil. Mereka yang mampu memalsukan pil tertinggi tingkat kedua sebagian besar adalah alkemis tingkat 4. Jika dia bisa mendapatkan bimbingan dari pihak lain, dia mungkin bisa mencapai terobosan di jalur alkimia dan menjadi alkemis tingkat 4. Yang Lian tersenyum dan berkata, Tuan Gu, saya sangat menyesal. Guru berkata bahwa dia tidak ingin melihat siapapun, dan tidak ingin orang lain mengetahui namanya. Jadi, keinginan Tuan Gu tidak akan terkabul. Sangat misterius. Tidak hanya Gu Feng yang bingung, bahkan orang lain yang hadir juga bingung. Jika Grandmaster Gu ingin membeli pil, silakan duduk di sini. Penjualan kami akan segera dimulai. Gu Feng mengerutkan kening dan berkata, baiklah, saya ingin melihat orang suci macam apa dia, untuk menjual pil tertinggi tingkat kedua ini. Dia menduga penjual itu mungkin sedang berada di Walmart saat ini, dan dia sebenarnya ingin bertemu dengannya dan melihat siapa dia. Silakan. Wu Chen mengangkat bahunya. Tidak mungkin Gu Feng ingin bertemu dengannya. Di belakang, ada orang-orang yang datang secara berurutan, pemandangannya sangat meriah. Saat ini, kompetisi-kompetisi naga tersembunyi akan segera dimulai,
dan orang-orang dari berbagai keluarga besar dan kekuatan besar sedang melakukan langkah terakhir mereka, berharap untuk meningkatkan budidaya dan kekuatan generasi muda mereka, berusaha untuk mencapai hasil yang luar biasa dalam hal budidaya kompetisi naga tersembunyi es. Pil tertinggi tingkat kedua ini adalah jenis pil yang dapat memfasilitasi budidaya, dan jika mereka membelinya dan memberikannya kepada murid mereka sendiri, mereka mungkin dapat membuat terobosan dalam budidaya mereka dan menjadi lebih kuat. Di bawah penantian puluhan ribu orang, waktu penjualan akhirnya tiba. Saya Yang Lian, manajer Walmart. Atas nama Walmart kami, saya menyambut kedatangan Anda semua. Petik 2. Segera, seluruh arena kompetisi dipenuhi dengan tepuk tangan, semua orang dipenuhi dengan antisipasi terhadap pil tertinggi peringkat kedua. Yang ada di hadapanku adalah item yang akan dijual untuk acara ini, pil pemelihara jiwa kelas atas. Yang Lian perlahan membuka kotak itu dan segera, pil merah ungu muncul di depan semua orang. Aroma yang kaya dengan cepat merembes keluar dan memenuhi seluruh aula, menyebabkan semua orang mabuk karenanya. Pil jenis apa ini? Baunya enak sekali. Jiwaku sangat mabuk, aku tidak tahan. Ini terlalu harum. Aku tidak percaya. Semua orang terpesona. Aroma ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka cium atau lihat sebelumnya. Benar, ini memang pil pemeliharaan asal kelas atas. Mata Gu Feng juga terbuka lebar. Pil pemeliharaan asal adalah salah satu pil peringkat kedua yang paling biasa. Dia telah menyempurnakan pil yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah mampu menyempurnakan pil pemeliharaan asal kelas atas. Melihat kerumunan, Yang Lian menganggukkan kepalanya, yang dia butuhkan adalah efek seperti ini. Saya yakin setiap orang tidak meragukan pil budidaya tertinggi ini. Semua orang menggelengkan kepala. Bahkan jika guru Gu Feng secara pribadi mengatakan bahwa ini adalah pil tertinggi, maka itu pasti pil tertinggi. Setelah menenangkan napasnya, Yang Lian menggunakan suara magnetis dan berkata, "Teman-teman, kami akan menggunakan metode penawaran untuk menjual pil pemeliharaan asal berkualitas tinggi. Siapapun yang menawar lebih banyak akan mendapatkan pilnya, silakan bayar." Semua orang saling memandang. Cara penjualan ini mirip dengan cara yang digunakan dalam lelang. Wu Chen mengerutkan kening, tetapi tidak mempedulikannya. Aku akan mengambil 100.000 tael perak. 100.000 tael perak ingin membeli pil pengisian energi berkualitas tinggi. Dalam mimpimu, aku akan membayar 500.000, 600.000, 800.000, 850.000. Tawaran diajukan satu demi satu. Semua orang sangat bersemangat karena mereka semua menginginkan manik dan tertinggi ini. 1 juta. Hati banyak orang melonjak. Harga 1 juta tael perak bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Bahkan ahli di Spirit Sistage mungkin tidak memiliki tael perak sebanyak ini. Yang Lian tersenyum. Pil tertinggi peringkat kedua tidak pernah kekurangan pembeli, harganya semuanya di atas 1 juta perak. 1 juta, dan apakah ada harga yang lebih tinggi? Jangan lupa, ini adalah pil tertinggi tingkat kedua, tidak mengandung kotoran apapun. Jika Anda menggunakannya untuk membantu dalam kultivasi Anda, kemungkinan untuk menembus ke tingkat berikutnya dunia akan meningkat pesat. Kata-kata ini menyentuh hati banyak orang, terutama para pemuda ajaib. Sekarang kompetisi naga tersembunyi akan segera dimulai, dengan setiap peningkatan wilayah, itu berarti semakin tinggi kemungkinan menang, semakin besar pula hadiah dan ketenarannya. 1.100.000, 1.150.000. Pada akhirnya, pil budidaya energi pertama dijual dengan harga 150.000 tael perak. Penjualan pil budidaya tertinggi kedua telah resmi dimulai. Biasanya, harga pil pertama tidak akan jauh lebih tinggi dari harga pil biasa, namun setelah itu, ketika pil semakin sedikit, harganya akan naik dengan cepat. Pil pengisian vitalitas kali ini tidak terkecuali. Pada pil ketiga, harganya naik menjadi 2 juta perak, dan pil terakhir adalah yang paling menakutkan. Itu telah mencapai 3.200.000 perak, yang hampir sama dengan pil bermutu tinggi peringkat ketiga. 2 jam kemudian, pelelangan berakhir. Tuan Wu, ini adalah hasil penjualannya, totalnya 12 juta perak. Silakan lihat. Yang Lian menyerahkan setumpuk uang perak kepada Wu Chen. Wu Chen mengambilnya dan, bahkan tanpa melihatnya, bertanya, "Manajer, saya membutuhkan barang-barang itu."
Yang Lian tertawa, saya sudah memberikan pesanan, staf pengadaan dari berbagai kota besar bergegas kembali, saya yakin mereka akan bisa sampai di sini sebelum malam tiba. Barang-barang yang dibeli Wu Chen kali ini banyak dan bermacam-macam, jadi mereka menggunakan segala macam metode untuk mencarinya. Tujuan pencarian mereka bukan hanya untuk mencari seluruh grid kerajaan Qi, tetapi juga untuk membeli banyak kota lainnya. Untuk pembuat pil muda yang mampu menyempurnakan pil tertinggi tingkat kedua, Walmart mereka pasti akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengikatnya. Baiklah, jika mereka kembali, kirimi saya barangnya segera. Pasti, di malam hari, staf pengadaan akhirnya kembali dan membawa kembali sisa bahan yang dibutuhkan Wu Chen. Setelah beberapa hari kerja keras, Wu Chen akhirnya mengumpulkan semua materi. Selama Anda mampu membeli perak, Anda bisa mendapatkan semuanya. Namun, beberapa tahap berikutnya tidaklah mudah, dan untuk beberapa hal, meskipun Anda punya uang, Anda tidak akan bisa membelinya. Itulah masalah sebenarnya. Setelah mengumpulkan materi, Wu Chen segera melakukan budidaya pintu tertutup. Mengolah teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan. Teknik budidaya tahap kedua, teknik budidaya tahap kedua ini, bahkan lebih sulit daripada tahap pertama. Bahkan bagi Wu Chen yang sudah berpengalaman dalam berkultivasi, ingin sukses dalam mengolah teknik ini bukanlah perkara mudah. Dan selama budidaya pintu tertutupnya, acara besar lainnya juga dilakukan dengan intensitas tinggi, dan itu adalah kompetisi naga tersembunyi. Di seluruh kerajaan Qi besar, hampir semua kekuatan akan mengirimkan generasi muda mereka yang paling berprestasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Banyak anak muda yang melakukan perjalanan ribuan mil ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan persaingannya sangat ketat, sehingga anak muda yang menonjol dari yang lain tidak hanya akan mendapatkan banyak hadiah, tetapi ketenaran mereka juga akan meningkat. Reputasi ini tidak hanya terbatas pada reputasi mereka sendiri, tetapi juga pada reputasi klan mereka, dan akan dipublikasikan secara besar-besaran, menjadi legenda tertinggi di seluruh kerajaan Qi Agung. Sungguh sialnya, kami benar-benar bertemu monster seperti binatang gigi gergaji. Bos, binatang gigi gergaji itu dianggap sebagai tingkat apikal dalam binatang iblis tingkat kedua. Ini tidak bisa dianggap enteng. Saya tahu tentang ini, lain kali saya datang, saya harus membawa lebih banyak orang. Tidak mudah menemukan sebatang rumput bunga salju, dan dihancurkan oleh binatang begitu saja. Bos, ada gua di depan. Ayo masuk dan istirahat sebentar dan makan sesuatu. Baiklah, di dalam hutan, sekelompok orang mengumpat sambil berjalan menuju gua tidak jauh di depan. Dari pakaian mereka, mereka seharusnya menjadi mercenari. Namun, sebelum mereka mendekat, riak kuat tiba-tiba muncul dari dalam. Ini sangat mengejutkan mereka, menyebabkan mereka segera berlutut di tanah karena panik. Senior, kasihanilah. Mohon ampun. Semua orang gemetar ketakutan saat mereka bersujud. Mereka hanya melihat kekuatan semacam ini dari ahli di Spirit Sea Stage, jadi jelas betapa menakutkannya kekuatan orang di dalam gua. Hahaha, aku akhirnya berhasil menembus tahap kedua teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan. Gua itu tiba-tiba meledak ketika sesosok tubuh keluar dari dalam. Orang-orang itu sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka berlutut di tanah dan terus melakukan kowtow. Hanya setelah beberapa saat aura seperti gunung menghilang, menampakkan wajah muda, itu adalah Wu Chen yang berkultivasi dengan pintu tertutup. Dia tidak hanya mengembangkan teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan ke alam tahap kedua, budidayanya juga telah berkembang. Setelah mencapai ranah tahap rotasi roh Empyrean ke-9, kekuatannya juga meningkat pesat. Wu Chen melirik orang-orang yang berlutut di tanah dan bertanya, "Siapa kalian? Mengapa kalian ada di sini?" Bos segera menjawab, "Melapor kepada senior, kami adalah tentara bayaran, kami sedang berburu di pegunungan. Kami tidak tahu bahwa senior sedang berlatih dalam pengasingan, mohon maafkan kami." Mata duitan, dilihat dari pakaian orang-orang ini, dia tahu. "Kamu boleh pergi." "Ya, senior, ayo segera pergi." Beberapa dari mereka berkeringat dingin. Untungnya, senior ini tidak peduli dengan mereka, jika tidak, memberi mereka 10 nyawa tidak akan cukup untuk membunuh. Bagaimana dia masih berani tinggal? Dia merangkak dan terjatuh saat berlari,
takut Wu Chen tiba-tiba berubah pikiran dan membunuh mereka semua. Setelah menerobos ranah tahap kedua teknik tubuh berlapis emas yang tidak dapat dihancurkan, Wu Chen berjalan keluar gunung, berjalan mengelilingi kota Tianhua, menemukan stasiun pemancar, dan mengirim surat kembali ke kota Yunfeng untuk melaporkan keselamatan keluarganya. Setelah itu, dia meninggalkan kota Tianhua, dan menuju kota Xiyang. Kota Xiyang, ini adalah lokasi kerajaan Qi besar, pusat perkembangan politik, ekonomi, militer dan budaya kerajaan Qi besar. Kota ini juga merupakan kota paling makmur dan terkaya di kerajaan Qi besar. Dalam perjalanannya, ia juga bertemu dengan banyak pemuda yang berpartisipasi seperti dirinya. Sekarang, dengan kompetisi naga tersembunyi yang sudah dekat, dan para peserta dari berbagai tempat juga berturut-turut bergegas ke kota Xiyang untuk berpartisipasi dalam kompetisi naga tersembunyi, akan sangat disayangkan jika mereka melewatkan kesempatan ini. 5 hari kemudian, Wu Chen akhirnya tiba di kota Xiyang. Di sudut barat laut kota Xiyang, ada sebuah arena besar, yang merupakan lokasi di mana semua kompetisi naga tersembunyi dalam sejarah kerajaan Qi besar diadakan. Biasanya, area ini terbuka untuk semua orang, dan siapapun bisa masuk dan mengunjungi atau berlatih di sini, selama mereka membayar sedikit biaya. Area tersebut akan disegel dan tidak akan bisa masuk begitu saja selama proses kompetisi naga tersembunyi. Saat ini, tempat ini sangat ramai. Banyak orang berbaris di sini, menunggu pengundian. Sesuai aturan, kompetisi naga tersembunyi dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah babak penyisihan, artinya babak penyisihan terdiri dari 2 babak. Hanya mereka yang lolos dari 2 babak penyisihan yang berhak mengikuti bagian kedua, yaitu kompetisi pemeringkatan. Sebelum babak penyisihan masih dilakukan pengundian, dan pertandingan akan dilanjutkan sesuai pengundian. Pengundian juga diatur di tempat ini. Sungguh sial. Kami sebenarnya menggambar kelompok ketiga. Ini adalah tempat yang dikenal sebagai regu kematian. Hehe, grup 3, kamu tragis sekali. Saya baru saja melihat grup 3, hanya orang-orang yang masuk dalam 100 besar peringkat emas, ada 8 di antaranya, yang merupakan grup yang paling sulit untuk dimasuki. Kita sudah mendapatkannya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menyalahkan kesialan kita. Di antara 20 tim, ada 2 grup yang paling merepotkan, 3 grup dan 10 grup. Di antara 20 tim, ada 2 grup yang paling merepotkan, 3 grup dan 10 grup. Bisa mendapatkan 4 kelompok, maka saya akan senang. Setidaknya ada 1 ahli dalam 4 kelompok yang telah menerobos ke alam laut roh, dan hanya ada 2 di antara 100 teratas. Memasuki 4 grup adalah cara termudah untuk maju. Wu Chen tiba perlahan, dan setelah mengantri beberapa saat, tiba gilirannya. Berikan kartu identitasmu. Di platform tinggi, di sana adalah seseorang yang secara khusus merekam acara tersebut. Ini, Wu Chen mengeluarkan pelat besi dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya. Baiklah, mari kita menggambar. Pelat logam awal hanya bertuliskan, keluarga Wu kota Yunfeng, di atasnya. Kemudian, ketika kota Qingyang didaftarkan, kata Wu Chen ditambahkan ke dalamnya untuk lebih mengkonfirmasi identitasnya. Hehe, orang lain dari kota Yunfeng telah tiba. Tidak perlu mencari lagi. Dia pasti akan tersingkir lagi. Saya ingat seseorang dari kota Yunfeng juga datang 2 hari yang lalu. Begitu tes dimulai, dia dari tahap pertama tahap rotasi spiritual mengambil ekornya di antara kedua kakinya dan pergi dengan sikap sedih. Tahap pertama dari tahap rotasi spiritual, ini masih dianggap bagus. Pada sesi terakhir kompetisi naga tersembunyi, seorang jenius muncul di kota Yunfeng, namun dia bahkan tidak memiliki budidaya rotasi spiritual tahap pertama. Panggung. Hehe, kalau kamu tidak mengatakannya, aku pasti sudah melupakannya. Orang itu juga aneh, haha. Jika itu adalah orang lain dari kota Yunfeng, wajah mereka pasti sudah lama memerah, kepala mereka menunduk, dan mereka akan pergi dengan perasaan sedih. Tapi, Wu Chen hanya tersenyum, dia perlahan mengulurkan tangannya dan meraba-raba kotak di sampingnya sebentar, lalu dengan santai mengeluarkan tablet batu giok, dengan satu pandangan, dia melihat 4 kelompok yang terdiri dari 12 orang. Kelompok keempat, keberuntunganmu sangat bagus. Benar, para ahli di kelompok keempat adalah yang paling sedikit.
Mereka yang paling mudah untuk naik ke level berikutnya. Kenapa aku tidak seberuntung itu? Jika aku masuk ke grup 4, aku mungkin bisa maju. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu. Mari kita pikirkan cara untuk mengalahkan lebih banyak lawan dan mendapatkan poin yang dibutuhkan untuk maju. Promosi kompetisi naga tersembunyi ditentukan oleh jumlah poin yang mereka miliki, 100 tempat teratas dalam grup diberikan, dan yang di bawah 100 semuanya tersingkir, dan poin yang diperoleh semuanya didasarkan pada mengalahkan lawan untuk mendapatkan 2 poin. Beri aku piring gioknya. Wu Chen segera menyerahkan tablet giok itu. Penanggung jawab pendaftaran melihatnya, lalu mengambil pena untuk mendaftarkannya. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Selanjutnya, melempar medali giok dan kartu identitas ke Wu Chen, petugas pendaftaran tidak peduli lagi. Setelah menyimpan plat identitas dan plat gioknya, Wu Chen turun dari panggung. Sebelum dia berjalan jauh, dia tiba-tiba mendengar suara Wu Chen. Wu Chen berbalik dan melihat seorang pemuda berusia 20-an yang memanggilnya. Dia mengenal orang ini, namanya Zhang Jun, dan berasal dari keluarga Zhang di kota Yunfeng, dan merupakan salah satu dari sedikit peserta di kota Yunfeng. Jadi itu benar-benar kamu, aku bahkan mengira aku salah. Melihat Wu Chen, Zhang Jun segera berjalan mendekat. Pihak lain adalah karakter tingkat iblis paling berbakat di kota Yunfeng mereka, dan mengalahkan tahap rotasi roh Empyrean ke-6 dengan budidayanya di tingkat kota Qing yang telah menyelamatkan mereka dari muka di kota Yunfeng. Wu Chen tahu bahwa Zhang Jun di depannya ini telah membuat beberapa kemajuan dalam kultivasinya, dan telah menembus tahap rotasi roh Empyrean kedua. Tanpa dia akan dianggap sebagai orang nomor 1 di generasi muda kota Yunfeng. Aku melakukannya dengan sangat baik. Kamu menggambar banyak, kan? Nomor berapa yang kamu gambar? Wu Chen berkata, 4 kelompok, 12. Grup keempat, ke-12. Wah, kamu terlalu beruntung. Tahukah kamu, grup keempat adalah grup yang paling aman. Paling mudah untuk dipromosikan. Zhang Jun tidak bisa menahan rasa iri. Ia telah menarik 18 grup, dan grup ini memiliki 3 orang yang masuk 50 besar. Di antara 20 grup tersebut, tingkat kesulitannya di atas rata-rata. Wu Chen mengangkat bahu. Baginya, tidak peduli kelompok mana, akan mudah baginya untuk maju. Oh benar, Wu Chen, berapa tingkat kultivasimu sekarang? Saat itu ketika dia bertemu Wu Chen di kota Qingyang, budidayanya berada di tahap rotasi roh Empyrean kedua, dan dengan bakat bawaannya, setelah sekian lama berlalu, budidayanya pasti akan tumbuh dengan pesat, mencapai tahap keempat. Tahap rotasi roh Empyrean, atau bahkan tahap rotasi roh Empyrean kelima. Tahap rotasi roh Empyrean ke-9. Tahap rotasi jiwa Empyrean ke-9, ini memang lumayan. Zhang Jun menganggukkan kepalanya, lalu tiba-tiba, dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap lurus ke arah Wu Chen, seolah dia belum pernah melihat Wu Chen sebelumnya. Tahap rotasi spiritual, 9 surga. Wu Chen tertawa dengan acuh tak acuh, pada masa kota Tianhua, dia tidak hanya berhasil mengembangkan tahap kedua teknik tubuh berlapis emas yang tidak dapat dihancurkan, dia juga berhasil dalam meningkatkan budidayanya ke tahap rotasi roh Empyrean ke-9. Terlalu menakutkan. Zhang Jun menarik napas dalam-dalam. Baru 2 bulan berlalu, dan dia telah menerobos dari tahap rotasi roh Empyrean kedua ke tahap ke-9. Empyrean dari tahap rotasi roh. Wu Chen mengangkat bahunya, tahap rotasi roh Empyrean ke-9, di matanya, bukanlah apa-apa. Berjalan keluar dari alun-alun peringkat naga tersembunyi, tidak lama kemudian, Wu Chen menemukan bahwa banyak orang berkumpul di sana, itu mayoritas dari mereka adalah anak muda. Mereka semua memandangi bagian tengah monumen emas yang bersinar terang, tanpa mengedipkan mata. Monumen emas. Tidak asing lagi dengan monumen emas itu, dia pernah melihatnya ketika dia berada di kota Tianhua. Apalagi dia sudah mengujinya sebelumnya, dan langsung masuk 10 besar. Setelah dilihat sekilas, tablet emas ini jelas jauh lebih besar daripada yang ada di kota Tianhua. Jumlah orang yang dapat ditampungnya juga jauh lebih besar, mencapai total 1000 orang. Selain itu, metode perhitungan monumen emas ini sedikit berbeda dengan monumen emas kota Tianhua. Tablet emas ini menyuntikkan kekuatan seseorang langsung ke dalamnya, dan jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, mereka dapat masuk ke dalam 1000 teratas,
yang kemudian akan menampilkan angka, dan angka itu akan menjadi peringkat kultivator. Wu Feng terdorong ke bawah, dan kultivator tahap rotasi roh Empyrean ke-7 yang terakhir juga terjatuh dari monumen emas. Kompetisi naga tersembunyi tahun ini, tidak diragukan lagi, akan berada di puncak kekuatan mereka. Tanpa kekuatan yang dalam, mereka bahkan tidak akan bisa masuk ke dalam monumen emas ini. Memang benar begitu. Aku ingat terakhir kali, kamu hanya memerlukan pengembangan tahap rotasi roh Empyrean ke-6 untuk masuk ke dalam ribuan teratas. Kau benar, 30 orang terakhir dari tahun lalu semuanya berada di tahap rotasi roh Empyrean ke-6. Tapi sekarang, belum lagi tahap rotasi roh Empyrean ke-6, bahkan tahap rotasi roh Empyrean ke-7 semuanya telah tersingkir, dan tidak ada satu orang pun yang tersisa. Masih ada 2 hari hingga dimulainya kompetisi naga tersembunyi dan para peserta dari berbagai tempat masih berdatangan. Saya percaya bahwa dalam 2 hari ke depan, masih akan ada banyak tahap rotasi roh Empyrean ke-8 yang akan terjadi, didorong ke bawah. Tidak ada keraguan mengenai hal ini, jadi kompetisi naga tersembunyi tahun ini adalah yang terbaik yang kami adakan dalam 100 tahun. Kami tidak hanya memiliki banyak ahli di tingkat dasar, kami juga memiliki banyak ahli. Ya, ambil contoh Kabupaten Gajah. Orang-orang di Kabupaten Gajah sangat kuat kali ini, dan 3 di antaranya benar-benar menerobos alam laut roh. Di antara 31 kabupaten di kerajaan Ki Agung kita, mereka hanya berada di urutan kedua, ketiga kabupaten terkuat dan kota siang kami. Tidak hanya Kabupaten Gajah, tetapi bahkan kabupaten lain pun memiliki beberapa tingkat apikal, dan kebanyakan dari mereka adalah 2 ahli di tahap laut roh. Namun, meskipun Kabupaten Yuzu hanya memiliki 1 ahli di tahap laut roh, daerah itu seseorang memiliki Empyrean kedua dari tahapan lautan roh, dan hanya orang ini saja sudah cukup untuk dapat dibandingkan dengan daerah lain. Selain itu, mereka memiliki lebih banyak tahapan rotasi roh Empyrean ke-9 dan tahapan rotasi roh puncak Empyrean ke-9, dengan totalnya 35 orang. Tidak diragukan lagi, dalam sesi kompetisi naga tersembunyi ini, dari 31 kabupaten, hanya 1 prefektur selatan Huang Pujun yang berada di posisi terbawah. Prefektur selatan telah melemah sejak lama, dan tidak mudah untuk dikalahkan, mengubah. Di tempat itu, bukan hanya apikel level yang kurang, bahkan level dasarnya pun kurang. Jika saya ingat dengan benar, peserta dengan tahap budidaya Ki dari surga ke-9 datang dari tempat ini terakhir kali. Benar, prefektur selatan adalah kota kecil bernama kota Yunfeng. Tahap budidaya Ki tingkat ke-9, saya benar-benar tidak tahu bagaimana sampah itu diolah. Sumber daya suatu klan, meskipun digunakan pada babi, seharusnya masih bisa menembus tahap rotasi spiritual, kan? Itu benar, karena dalam masalah ini, kerajaan Ki Agung kita telah menerima cukup banyak cemoohan dari negara-negara lain. Ketika rakyat kita keluar beberapa tahun ini dan mendengar negara-negara lain menyebutkan masalah ini, mereka akan merasa sangat terhina. Semua orang berdiskusi sekaligus, menyebabkan banyak orang yang hadir mengerutkan kening. Terutama orang-orang dari prefektur selatan, mereka merasa wajah mereka semakin tidak sedap dipandang. Penilaian dan pemeringkatan tablet emas tentunya tidak mewakili segalanya, karena kekuatan seorang kultivator juga mencakup pertahanan, harta sakti, kualitas psikologis, keterampilan bela diri, dan berbagai faktor lainnya. Misalnya, teknik membunuh tidak dapat ditampilkan selama uji coba tablet emas. Namun ujian dan pemeringkatan tugu emas tersebut tetap memiliki nilai tertentu untuk dijadikan acuan. Kalau tidak, hal itu tidak perlu ada. Biarkan aku mencoba. Seorang pemuda berjalan cepat menuju monumen emas. Siapa orang ini? Sungguh kultivasi yang kuat, puncak tahap rotasi roh Empyrean ke-9. Yan Song, peringkat ketiga di prefektur selatan. Ahli ketiga dari prefektur selatan ya. Pantas saja ia memiliki budidaya seperti itu. Aku ingin tahu seberapa jauh dia bisa melangkah di monumen emas itu. Dia seharusnya bisa masuk 200 besar. Yan Song menegakkan tubuhnya dan melangkah menuju monumen emas. Dia ingin semua orang melihat, prefektur selatan mereka sudah tidak lagi sama dengan prefektur selatan 5 tahun lalu. Saat Yan Song tiba di depan monumen emas, dia berteriak keras, dan kekuatan yang kuat langsung mengalir ke monumen itu.
Dengan sangat cepat, sejumlah besar muncul di monumen emas. 157. 157. Dia masuk 200 besar. Seperti yang diharapkan. Menghitung Huang Pujun dan Murongci, hanya 3 orang yang masuk dalam 200 teratas di Prefektur Selatan. Itu benar, Prefektur Selatan terlalu buruk, merupakan satu-satunya yang masuk 100 besar, berada di peringkat 61, dan tidak ada satu orang pun yang mampu masuk 50 besar. Contohnya, di negeri Pasir Emas, ada 5 orang yang telah menerobos ke alam lautan roh. Pakar paling kuat di antara mereka memiliki tahap Empyrean ketiga dari lautan roh, dan kekuatan mereka bahkan lebih kuat daripada banyak negara lainnya, ahli generasi tua. Kabupaten Jinsa, sudah jelas. Ini adalah salah satu dari 3 kabupaten terkuat di kerajaan Qi besar kita dan sangat kuat. Bagaimana mungkin Prefektur Selatan bisa dibandingkan dengannya? Tentu saja, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Jika Anda ingin menyalahkan sesuatu, Anda hanya bisa menyalahkan level tahun ini karena terlalu tinggi, orang-orang itu terlalu abnormal, dan menurut pengalaman masa lalu, puncak Empyrean ke-9 dari tahap rotasi roh, dapat dikatakan terus maju ke 50 besar, dan setelah tahun ini, mereka bahkan tidak akan bisa masuk 80 besar, dan jika kekuatan Anda sedikit lebih lemah, Anda akan keluar dari 100 besar. Sesi kompetisi naga tersembunyi ini tidak diragukan lagi adalah sesi di mana kerajaan Qi Agung kita berada pada puncak kejayaannya dalam 100 tahun terakhir. Hanya ahli di tahap Laut Roh saja yang memiliki 82 orang, apalagi para penggarap tahap rotasi spiritual. Wu Chen mengerutkan kening, dari kelihatannya, level sesi kompetisi naga tersembunyi ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dari informasi yang dia kumpulkan, di sesi terakhir kompetisi naga tersembunyi, sebagian besar dari budidaya tahap rotasi roh Empyrean puncak ke-9 mereka bisa masuk 50 besar, tapi tahun ini hanya bisa masuk 200 besar. Ini mungkin. Bagaimana mungkin aku hanya berumur 157? Menurutnya, dengan kekuatannya, meski dia tidak bisa masuk 50 besar, itu masih lebih dari cukup untuk masuk 100 besar. Tapi sekarang, takdir telah mempermainkannya, dan dia belum berhasil masuk ke dalam 100 teratas, atau bahkan masuk 150 teratas. Pada saat ini, orang lain memukulkan telapak tangan ke monumen emas. Segera, cahaya keemasan mulai bersinar. Sosok yang sangat cantik muncul di dalam monumen emas. 38. Kerumunan menjadi gempar, dan semua orang terkejut. Peringkat 38, ya Tuhan. Siapa ini? Seberapa kuat dia? Sepertinya ini Lin Qi dari Kabupaten Thundersun. Kabupaten Leiyang, bukankah itu salah satu dari 3 kabupaten terkuat di kerajaan Qi besar kita? Jadi ternyata dia adalah seseorang dari Kabupaten Leiyang. Pantas saja dia begitu kuat. Dilihat dari aura di tubuhnya, dia mungkin baru saja menerobos tahap Empyrean kedua dari Laut Roh belum lama ini. Kekuatannya tidak terlalu stabil, jika tidak, peringkatnya akan lebih tinggi lagi. Tentu saja, dia menggunakan kekuatan pil untuk menerobos. Perlu beberapa saat sebelum tubuhnya dapat sepenuhnya menyerap kekuatannya sendiri. Pil, mungkinkah? Itu benar, justru pil pemeliharaan asal bermutu tinggi yang dia beli dari Prefektur Selatan beberapa hari yang lalu. Hehe, level seni bela diri tidak bagus, tapi level pil pemurnian telah meningkat cukup banyak. Oh iya, tahukah kamu siapa yang menyempurnakan pil pemelihara vitalitas kelas atas itu? Tuhan tahu, mulut Walmart terlalu rapat, mereka tidak mengungkapkan berita apapun. Aneh sekali. Setelah mengamati beberapa saat, Wu Chen berbalik dan pergi. Dia tidak terburu-buru untuk pamer, setelah 2 hari, dia akan menjadi kompetisi naga tersembunyi resmi. Waktu 2 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, seluruh kota Xi yang berada dalam kekacauan karena kompetisi naga tersembunyi yang muncul setiap 5 tahun sekali akan dimulai hari ini. Dia nomor 12 dari grup keempat, dan tempatnya berada juga di arena keempat. Setelah tiba di sana, dia menemukan bahwa tempat itu sudah penuh dengan orang, dan semua orang menunggu dengan sabar, sambil menunggu kompetisi naga tersembunyi untuk secara resmi memulai kompetisi. Karena Wu Chen adalah salah satu pesertanya, dan para peserta sudah mempunyai tempat duduk masing-masing, sehingga tidak perlu mencari tempat lain. Pakar lain telah tiba. Ketika mereka melihat Wu Chen berjalan mendekat, ekspresi peserta dari 4 kelompok berubah.
Keempat kelompok mereka memiliki sangat sedikit ahli tingkat atas saat ini, 1 ahli di tahap laut roh, dan 5 di puncak tahap rotasi roh Empyrean ke-9. Sudah dianggap sebagai tahap rotasi roh Empyrean ke-9, dan di antara keempat kelompok tersebut, ia sudah dianggap sebagai ahli mutlak. Mengabaikan yang lain, Wu Chen duduk di salah satu kursi, menunggu kompetisi naga tersembunyi dimulai. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berjalan ke platform pertarungan. Dia adalah wasit untuk lapangan nomor 4. Halo semuanya, nama saya Luo Yan, dan saya dipercaya oleh panitia untuk menjadi wasit untuk lapangan nomor 4. Pertama, izinkan saya berbicara tentang aturan kompetisi. Naga tersembunyi penyisihan kompetisi menggunakan poin, memenangkan satu pertandingan memberi 2 poin, memenangkan satu pertandingan memberi 1 poin, kalah satu pertandingan tidak memberikan poin apapun peluru belerang. Jika semua orang tidak memiliki masalah, mari kita mulai. Nomor 1 dan nomor 2, naik ke panggung. Saat suara Luo Yun turun, 2 pemuda dengan cepat berjalan ke platform pertarungan. Nomor 1 adalah ahli di tahap rotasi roh Empyrean ke-5, nomor 2 adalah tahap rotasi roh Empyrean ke-6, ada wilayah kecil di antara mereka berdua. Apakah kamu tidak mengaku kalah? Nomor 2 bertanya dengan dingin. Nomor 1 sangat marah dan berteriak, hanya iblis yang akan mengaku kalah, terima pukulan dariku. Dengan kata-kata ini, tangan kanannya mengepal dan meninju ke arah nomor 2. Bodoh yang keras kepala. Keduanya bertarung selama 10 ronde, dan pada akhirnya nomor 2 lah yang lebih ahli dan memenangkan pertandingan. Nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 memiliki tahap rotasi roh Empyrean ke-8, sedangkan budidaya nomor 4 hanya berada pada tingkat ketiga tahap rotasi rohani. Oleh karena itu, sebelum pertempuran dimulai, nomor 4 sudah mengaku kalah, karena perbedaan budidaya mereka terlalu besar, mereka tidak punya harapan untuk menang sama sekali. Daripada langsung terbunuh, lebih baik mereka mengaku kalah saja. Orang ini sepertinya berasal dari Kabupaten Leiyang, kan? Pantas saja negeri matahari guntur begitu kuat. Kabupaten Leiyang adalah salah satu dari 3 kabupaten terkuat, dan orang-orang di sana, terlepas dari tingkat budidaya atau kekuatan, jauh lebih kuat daripada kabupaten lainnya. Ambil contoh peringkat-peringkat emas kali ini, ada 103 orang dari Kabupaten Leiyang yang masuk 1000 teratas. Kekuatan Kabupaten Leiyang jauh melampaui kabupaten lain. Salah satu dari 3 kabupaten terkuat bukanlah tempat untuk dibanggakan. Dengan penambahan modal di luar 3 kabupaten terkuat, keempat tempat ini selalu menjadi tempat lahirnya para ahli. Ambil contoh Dewan Pemeringkatan Emas. Ya, dengan sangat cepat, giliran Wu Chen yang naik ke atas panggung, dan lawannya adalah seorang kultivator tahap rotasi roh Empyrean ke-4. Setelah melihat Wu Chen, kaki Gu Peng langsung bergetar. Lagi pula, ini adalah ahli di tahap rotasi roh Empyrean ke-9, dia dan Wu Chen, dan mustahil untuk melawannya. Orang ini sepertinya berasal dari kota Yunfeng, kan? Kota Yunfeng, tahap rotasi roh Empyrean ke-4, untuk kota sampah itu sudah dianggap sekali dalam 100 tahun. Tidak, saya tidak berbicara tentang nomor 11. Saya berbicara tentang nomor 12. Nomor 12, bukankah itu ahli di tahap rotasi roh Empyrean ke-9? Apakah dia seseorang dari kota Yunfeng? Ya, namanya Wu Chen. Saya perhatikan kemarin, dia memang orang kota Yunfeng, hanya saja saya tidak memperhatikan kemarin bahwa budidayanya adalah Empyrean ke-9 dari tahap rotasi roh. Petik 2. Orang kota Yunfeng, Empyrean ke-9 dari tahap rotasi roh, Anda tidak perlu untuk menjebakku, bagaimana kota sampah dengan kota Yunfeng itu bisa memiliki ahli muda seperti itu? Percaya atau tidak, kerumunan menjadi gempar, dan tatapan semua orang tertuju pada Wu Chen, karena mereka tidak berani mempercayainya. Saat ini, hanya beberapa orang dari kota Yunfeng yang telah tiba. Adapun yang lain, budidaya mereka berada di tahap rotasi rohani tingkat pertama atau tahap rotasi roh Empyrean kedua, menjadikan mereka yang paling rendah dalam kompetisi naga tersembunyi, tapi sekarang, seorang ahli di tahap rotasi roh Empyrean ke-9 tiba-tiba muncul. Itu tidak benar, karena orang ini memiliki tahap rotasi roh Empyrean ke-9, mengapa aku belum melihat namanya di monumen emas? Dari apa yang kamu katakan, sepertinya aku juga tidak melihat namanya di monumen emas itu.
Aneh, meskipun tingkat kompetisi naga tersembunyi tahun ini tinggi, setelah budidaya mereka mencapai tahap rotasi roh Empyrean ke-9, mereka hampir pasti akan memasuki peringkat emas, tapi apa yang terjadi dengan orang ini? Menurut saya, hanya ada satu penjelasan untuk ini. Budidaya pihak lain adalah palsu, dan dia hanya menggunakan beberapa metode khusus untuk secara paksa meningkatkan budidayanya. Kenyataannya, dia hanyalah bantal bersulam, dan itu adalah tidak berguna. Aku bertanya-tanya, kenapa aku tidak bisa melihat namanya di tugu emas itu? Jadi begini. Saya paling benci orang-orang seperti ini dalam hidup saya. Mereka akan melakukan apa saja untuk menang. Ini curang, ini pasti curang. Saya menyarankan agar kita segera mencabut kualifikasi anak ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan menggunakan metode curang. Bahkan jika dia maju, itu tetap akan menjadi sesuatu yang dibenci orang lain. Tepat, semua orang mulai berbicara sekaligus, mengkritik dan menulis dengan marah. Awalnya, dia mengira kota Yunfeng miliknya telah meningkat pesat karena sesi kompetisi naga tersembunyi ini. Tanpa diduga, dia telah menggunakan metode curang untuk mendapatkan kultivasi yang kuat, ini hanyalah semacam aib besar. Namun, menghilangkan kualifikasi Wu Chen untuk berpartisipasi juga tidak mungkin saat ini, karena tanpa bukti kuat, tidak ada yang dapat menentukan apakah dia benar-benar curang dan secara paksa meningkatkan kultivasinya sendiri. Jika dia menyangkalnya dan mereka tidak bisa memberikan bukti nyata, itu akan sangat merepotkan. Kamu berasal dari kota Yunfeng. Mendengar perkataan semua orang, kaki Gu Peng tiba-tiba berhenti gemetar, dan dia tidak lagi merasakan ketakutan di dalam hatinya. Ya, saya seseorang dari kota Yunfeng. Wu Chen menganggukkan kepalanya dan terus terang mengakuinya. Karena itu seseorang dari kota Yunfeng, kalah saja. Untuk seseorang yang keluar dari kota sampah, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia miliki, lalu bagaimana jika dia memiliki tahap rotasi roh Empyrean ke-9, dia baru saja berkultivasi. Seperti yang dipikirkan semua orang, Wu Chen pasti menggunakan semacam metode khusus untuk meningkatkan kultivasinya, berpikir bahwa dia bisa maju begitu saja dan mencapai hasil luar biasa di kompetisi naga tersembunyi. Namun, orang seperti ini hanya akan muncul di permukaan, tetapi kekuatan batin mereka sangat lemah. Jika tidak, mustahil namanya tidak tertulis di tugu emas itu. Ah,